Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah memberkati dalam setiap kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita dapat menikmati kehidupan yang baru, dan kita akan mengisi dengan segala aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami dapat menikmati hari yang baru, dan kami akan mengisinya dengan berbagai aktivitas kami. Kiranya firman-Mu lah yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Dan yang kita baca adalah pada ayat yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lut, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lut dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Amin. Berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Amin. Tema renungan pagi hari ini, anugerah dan kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti punya pengalaman terluput dari bahaya. Biasanya itu menjadi sebuah kenangan dalam hidup kita yang tak pernah terlupakan. Bisa menjadi sebuah cerita atau kesaksian kepada anak cucu atau sanak saudara kita. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika terluput dari bahaya tersebut? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita mengakui bahwa itu semua terjadi karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, kisah tentang Tuhan yang memberikan anugerah dan kesetiaan kepada Lut ketika Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora dan menyelamatkan Lut dari kehancuran kota Sodom dan Gomora. Saudara, Sodom dan Gomora dimusnahkan Allah karena kejahatan atau dosa penduduknya. Allah sendiri yang melakukan pemusnahan itu. Allah menurunkan hujan belerang dan api. Allah menunggang balikkan kota-kota itu, lembah Yordan dan semua penduduknya, dan seluruh lingkungan hangus terbakar. Sungguh mengerikan hukuman Allah itu terhadap Sodom dan Gomora. Lalu apa yang dialami oleh Lut dan orang-orang Sodom dan Gomora? Adalah apa yang harus dituai karena pilihan dan cara hidup yang bertentangan dengan Allah. Bagaimana dengan kehidupan Lut? Lut adalah pribadi yang berusaha taat pada hukum Allah. Ketaatan Lut tidak mampu memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga manusia tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Lut memohon untuk berlindung di kota kecil yang bernama Zoar. Saudara yang dikasihi Tuhan, atas anugerah, belas kasih, dan kesetiaan Allah kepada Lut dan keluarga, dibolehkan untuk meninggalkan
kota Sodom dan Gomora dan berlindung di Zoar, dan mereka luput dari maut. Namun sayang, istrinya menjadi tiang garam karena ia melanggar perintah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari pengalaman dari kisah Sodom dan Gomora ini? Yang pertama, marilah kita belajar senantiasa terhadap pengalaman penduduk di Sodom dan Gomora, yaitu supaya kita senantiasa hidup setia, taat, dan hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan dalam segala keadaan. Yang istri Lot lakukan adalah bentuk ketidaktaatan kepada perintah Allah, sebab ketaatan yang tidak sungguh-sungguh sama artinya dengan kita tidak taat kepada Tuhan, maka akan mendatangkan pendisiplinan Allah kepada kita supaya kita kembali kepada Tuhan dan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Keselamatan Lot yang dia alami ini, Bapak Ibu, adalah merupakan anugerah dan kesetiaan Tuhan kepada Lot dan juga kepada kita ketika kita mau setia, taat, dan hidup benar di dalam Tuhan. Yang kedua, saat kita mengalami pengalaman yang menakjubkan luput dari bahaya, kita diajak untuk mengingat kembali kuasa Tuhan yang sanggup menolong setiap umatnya. Kita bisa terluput dari setiap persoalan dan masalah hidup kita. Semua itu adalah anugerah dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu kesetiaannya luar biasa. Allah senantiasa memegang teguh janjinya dan tidak pernah mengabaikan kita. Mari hidup kita diisi dengan mengucap syukur karena anugerah Allah dan kesetiaan Allah itu luar biasa. Dia baik kepada kita. Oleh karena itu mari kita setia kepadanya karena Allah setia kepada kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberi kekuatan dan berkat. Amin.